Para penonton yang budiman, pasti akan timbul pertanyaan di antara Anda, mengapa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW? Pertanyaan ini dijawab dalam Al-Quran. Allah berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira wa bashiril mu'minin bi'anna lahum minallahi fadlan kabira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan dan penyeru kepada Allah sesuai dengan perintahnya. Dan sebagai cahaya yang menerangi, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka akan memperoleh nikmat yang besar dari Allah. Beliau Rasulullah adalah seorang saksi, yaitu seorang pembawa kebenaran dan penyampai kabar gembira bahwa Allah tidak kehilangan minatnya terhadap umat manusia, tetapi mengutus seorang nabi ketika umat manusia membutuhkannya. Jika kita melihat keadaan umat manusia pada saat diutusnya Muhammad SAW, maka akan terlihat jelas bahwa umat manusia telah bergerak sangat jauh dari menjunjung tinggi hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Muhammad SAW diutus kepada suatu kaum yang berlomba-lomba dalam minum minuman keras dan bahkan tidak takut untuk mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka sendiri. Kaum yang berpaling dari penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bersujud di hadapan berhala-berhala buatan manusia. Oleh karena itu, Nabi suci Muhammad SAW muncul sebagai pemberi peringatan yang mendorong manusia untuk menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Jika tidak, mereka akan menghadapi hukuman yang berat sungguh. Beliau adalah penyeru kepada satu-satunya Tuhan yang hanya bertindak sesuai dengan perintah-perintah Allah dan matahari yang memberi kita cahaya untuk menuntun kita keluar dari kegelapan. Sebagaimana matahari adalah satu-satunya sumber cahaya bagi planet kita, hanya melalui jalan beliau kita dapat merasakan cahaya ilahi yang sejati pada kulit kita. Pekerjaan misi ini dapat diukur dari para sahabat Muhammad SAW yang mengasumsikan sifat-sifat tertinggi setelah menerima Islam. Al-Quran menyatakan, حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Pada hari ini, telah kusempurnakan untuk kamu ajaran imanmu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Allah mengutus banyak nabi kepada manusia, dan memberi mereka ajaran untuk disampaikan kepada manusia. Dengan mengutus Nabi suci Muhammad SAW, agama Allah disempurnakan, dan sebuah ajaran universal diciptakan. Ajaran yang sempurna ini telah dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya, seperti yang dikatakan dalam perjanjian baru. Misalnya, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang ini, kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Klaim kesempurnaan ini diperjelas dengan fakta bahwa setiap bidang kehidupan tercakup dalam ajaran Islam, dan dimanapun manusia berada dan dalam situasi apapun mereka berada, Islam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka. Selain itu, tidak seperti para nabi sebelumnya, Rasulullah SAW
tidak diutus untuk suatu kaum tertentu, tetapi misinya adalah untuk reformasi seluruh umat manusia. Demikianlah firman Allah dalam Al-Quran. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Tidaklah kami mengutusmu, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah adalah Islam. Islam adalah agama Allah dan Nabi suci Muhammad SAW menunjukkan kepada kita melalui teladannya bagaimana cara mencapai keridaan Allah dan mengembangkan pengabdian kita kepada Allah. Teladan beliau memberikan kita panduan yang jelas untuk secara bertahap menjadi manifestasi sifat-sifatnya di bumi. Demikianlah janji Allah dalam sebuah hadis qudsi, dan hambaku terus mendekat kepadaku dengan perbuatan-perbuatan yang baik sampai aku mencintainya, dan ketika aku mencintainya, aku menjadi telinganya yang ia gunakan untuk mendengar, matanya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memegang, dan kakinya yang ia gunakan untuk memegang, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta sesuatu kepadaku, niscaya aku kabulkan permintaannya. Dan jika ia berlindung kepadaku, niscaya aku berikan perlindungan kepadanya. Islam berarti kehilangan diri sendiri demi Allah, dan mengorbankan kesenangan diri sendiri demi kehendaknya. Terserap dalam cinta Allah, dan melakukan setiap tindakan untuk mencapai keridaannya adalah apa yang diperjuangkan oleh seorang muslim untuk menunjukkan kepada kita jalan ini. Nabi suci Muhammad SAW diutus kepada umat manusia atas dasar kasih sayang Allah. Apa pentingnya Nabi suci Muhammad SAW bagi umat Islam? Para penonton yang budiman, Nabi suci SAW memiliki arti penting yang fundamental dalam kehidupan umat Islam. Seluruh agama umat Islam didasarkan pada prinsip La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Muhammad SAW adalah utusan Allah. Rasulullah SAW diutus oleh Allah sebagai teladan bagi umat Islam. Pribadi beliau mewujudkan agama umat Islam, dan di dalam diri beliau tercermin semua kualitas yang diperjuangkan oleh seorang muslim untuk mencapai cinta Allah. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak mengingat Allah. Setiap saat dalam kehidupan Nabi suci SAW ditentukan oleh cinta dan pengabdian kepada penciptanya. Ketika beliau bangun dan duduk, beliau bertasbih kepada Allah. Kata sebuah hadis, waktu di siang tanggung jawab yang berat untuk beribadahnya, dan beliau menghabiskan sebagian Rasulullah SAW menasihati orang-orang untuk mengikuti jalan yang benar dan dengan tekun mencari cara untuk mencapai kedekatan dengan Allah. Beliau menunjukkan perilaku yang baik, kesopanan, kedermawanan, dan nilai-nilai moral yang tinggi kepada semua orang dengan cara yang sama. Nabi suci SAW dianggap sebagai bapak spiritual umat Islam. Kehidupannya mencontohkan kebesaran dan karakter dalam semua tahap kehidupannya. Beliau sangat dihormati oleh orang-orang sesamanya, terutama karena kejujuran dan kejujurannya. Mereka memberinya nama As-Sadiq, yang jujur, dan Al-Amin, yang dapat dipercaya. Ini berarti bahwa bagi umat Islam, Rasulullah SAW adalah teladan terbaik. Umat Islam berusaha mengikuti teladannya untuk mencapai apa yang Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW, yaitu Qul in kuntum
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni kesalahan-kesalahanmu.